Bayu, dan ada dosen baru Ibu Nurul Suci ya. Lupa ya diinformasikan ya kepada dosennya. Kok nggak dihubungin kemarin dosennya, lupa saya kasih. Kalian pun nggak ingatin. Oke lah. Jadi untuk asisten kita ada berapa? Saya pun lupa jumlahnya. 14 orang, Bu. 14 orang ya. Asisten 14 orang dari 2 stambuk ya. Nanti kalian bisa berkenalan sendiri ya. Ada inilah dia, saya lupa namanya. Kak Purata Aini ya, Kak Aini, Kak Laili, Kak apa? Mana nama-nama kalian lagi? Caca, ada Putri, ada Ovalina, Ovalina ya. Ada ya, nanti kalian berkenalan ya sesudah nanti praktikum pada pertemuan pertama ya. Mana apanya? Nama-nama asistennya ada kan di ini? Ada, Bu. Mana? Tunggu ya. Saya belum lihat. Itu dia. Ya, ini ya. Nama-nama asistennya. Ya, jadi harus wajib kenal ya seluruh asistennya dan dosennya juga ya kan. Namanya harus tahu karena nanti dosen hadir untuk responsi dan asisten juga hadir untuk membantu dosen ya untuk kegiatan praktikum ya di Laboratorium Teknologi Sediaan Non Steril 2 atau sediaan dulu banyak nanya nama-namanya ini ya. Ada teknologi sediaan padat, sediaan solid. Jadi sekarang pertama dulu tablet ya, di awal dulu namanya formulasi tablet. Nama mata kuliah ini ya berubah-berubah. Jadi sekarang karena di sediaan padat tunggahnya tablet, ada juga kapsul ya. Jadi dan juga ada dibagi 2 antara steril dan yang non steril. Maka namanya non steril ada 2 juga. Satu non steril 1 kalian sudah jalanin ya semester lalu, dan sekarang yang non steril 2 itu disediaan padat ya. Pertama sediaan padat adalah tablet dan kapsul yang akan kita praktikumkan ya. Jadi pengenalan dulu untuk lab ini ya, untuk praktikum yang kita jalanin ini ya. Jadi praktikum ini membahas mengenai bagaimana memformulasi atau membuat ya sediaan tablet. Semua pasti sudah tahu ya. Nanti kita membuat sediaan tablet dan mengisi kapsul ya. Jadi karena kalau kapsul itu dia kan ada teknologinya, mesti di industri ya, nggak bisa kita lakukan untuk pembuatan kapsul di laboratorium kita. Jadi untuk kapsul nanti kita judulnya nanti adalah pengisian kapsul dengan menggunakan bahan zat aktifnya adalah dari ekstrak tumbuhan ya. Nanti ada salah satu judulnya seperti itu. Ya, jadi tadi terkait dengan formulasi ya, formulasi sediaan tablet, bagaimana membuat sediaan padat ini agar bisa tablet yang kita buat itu kita formulasi, kemudian kita lakukan evaluasinya ya, evaluasi untuk memastikan apakah sediaan yang kita buat itu memenuhi persyaratan atau tidak ya, itu wajib ya, wajib. Jadi sediaan yang dibuat dan diformulasi harus dievaluasi. Kemudian ada formulasi, evaluasi.
Nah, baru kemudian nanti kita analisis ya, kita analisis apa hasilnya. Jadi dibahas dari hasil evaluasi tadi. Nah, kemudian di sini tablet itu dia adalah sediaan padat ya, padat yang dicetak dengan alat pencetak ya, alat pencetak dengan tekanan tertentu ya, dengan alatnya ada bagian daripada alat itu ada istilahnya punch and die ya, jadi ada dengan tekanan pengempaan, jadi akan mempengaruhi die-nya juga akan diameter dari tabletnya, jadi mempengaruhi hasil jadi daripada sediaannya ya, alat pencetak yang digunakan ya. Jadi tablet ini merupakan sediaan yang sangat populer ya, sangat populer atau luas penggunaannya ya, karena banyak keunggulannya ya kan, tapi pasti ada kelemahannya juga kan gitu. Jadi kan pasien memilih mana yang istilahnya obat itu kan yang kita harapkan itu kan adalah obatnya harus efektif ya, memberikan efikasi, kemanjuran, kemudian stabil, berkhasiat dan gitu ya, stabil dan dapat diterima ya, acceptable. Jadi yang kita harapkan sediaan yang kita buat adalah memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, jadi tablet ini yang pasti keunggulannya ya, dia lebih stabil ya dibandingkan sediaan cair maupun sediaan semi padat. Nah, karena ada proses pencetakan, sebelumnya ada proses pengeringan, jadi membuat sediaan padat yang pasti dia bentuknya kering jadinya, sehingga unsur air di sana tidak ada ya, unsur air tidak ada. Ada air pada pembuatan granulasi basah, tapi itu pun nanti ada proses pengeringan, sehingga kadar air yang dihasilkan dari proses pembuatan tablet itu minimal dia 5% ya. Oke. Itu makanya tablet itu lebih populer karena mudah dibawa, tadi lebih stabil penyimpanannya ya. Jadi untuk orang yang Recording in progress. ya itu lebih suka sediaan padat, dan harganya juga jadi lebih murah dibandingkan kalau sediaan sirup kan gitu ya. Oke. Nah, jadi tablet yang baik memenuhi persyaratan itu dia harus memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap pengaruh tekanan atau mekanik ya, selama proses produksi, proses pengemasan ya, dan juga distribusi pada saat sampai untuk ke pasien kan gitu. Jadi tablet yang dibuat itu tidak boleh ada kerusakan ataupun pecah, sompet. Recording stopped. Ya, kemudian tablet yang dibuat itu harus menjamin stabilitas fisik, kimia, dan zat aktif yang berada di dalamnya. Ya, oke. Jadi bentuk-bentuk tablet itu banyak ya. Ada yang bentuk elips, segitiga, atau ada yang bentuk seperti kapsul juga, namanya kaplet ya. Itu tergantung pada jenis cetakan daripada alat cetaknya ya. Cetakannya seperti buat kue ya. Jadi kalau kita mau buat bentuk bintang kan ada cetakan bentuk bintang kan gitu ya. Jadi seperti itu juga untuk tablet ini ya, tergantung alat cetaknya. Jadi bentuknya bisa dimodifikasi daripada tablet ini ya, tergantung daripada alat punch dan die-nya tadi. Begitu juga berat tablet juga beragam ya, diameternya tadi tergantung pada punch and die-nya. Ya. Untuk penggunaan tablet itu tablet dibagi atas beberapa macam ya, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan cara pelepasan obatnya ya. Jadi yang kita tahu
ada tablet oral, tablet hisap, effervescent, tablet bukal dan sebagainya, itu berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan pelepasan obatnya ada tablet biasa, sustain release, ada juga misalnya yang kerjanya diperpanjang ya dan sebagainya. Berdasarkan cara pembuatannya, ada yang dikempak, kempak ganda, atau ada yang disalut ya. Salutnya juga ada yang enterik, ada salut film dan sebagainya. Jadi beragam bentuk macam-macam tablet ya, berdasarkan berdasarkan pemakaiannya, berdasarkan pelepasan obatnya, dan berdasarkan tablet itu sendiri nggak bisa dapat dibuat tanpa adanya bahan tambahan ya. Sama juga kalian disediaan non steril satu kan, misalnya buat krim, buat salep pasti ada basisnya, ada bahan dasarnya ya kan. Antara salep dengan krim basisnya juga kan berbeda ya. Jadi udah pasti tahu ya, jangan lupa itu apa bahan dasar untuk pembuatan salep dan krim ataupun serbuk ya. Jadi ini serbuk juga termasuk sediaan padat ya, termasuk dia serbuk granul itu termasuk sediaan padat karena tapi dengan ukurannya kecil dan tanpa pencetakan ya kalau serbuk dan granul ya. Jadi untuk tablet ini bahan-bahan tambahannya ada pengisinya, ada pengikat, penghancur ataupun pengembang ya, pembasah, pelicin, ada juga misalnya pewarna dan sebagainya ya. Ya jadi itu semua bahan-bahan tambahan ini misalnya si produsen pabriknya memilih bahan tambahan tablet itu berdasarkan sifat-sifat fisikokimia daripada zat aktifnya ya. Begitu juga dengan metode pembuatan. Metode pembuatan tablet nanti ada granulasi basah, kering, ada cetak langsung, itu berdasarkan sifat-sifat fisikokimia daripada zat aktifnya, zat aktif atau bahan obatnya ya. Jadi makanya sebelum memformulasi, jadi kita pertimbangkan zat tambahan yang dipilih tadi. Jadi kita rujuk dulu dari literatur sifat-sifat fisikokimia dari zat aktifnya. Apakah zat aktifnya itu yang tahan panas atau yang tidak tahan panas, atau bagaimana dengan masalah kelarutannya dalam air, itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi kita bisa merujuk daripada literatur atau monografi ya, misalnya Farmakopeia Indonesia dan kurs lainnya. Ya, jadi contoh-contoh bahan tambahan nanti misalnya kalau bahan pengisi nanti seringnya nanti dipakai laktosa atau sakarum laktis ya. Ada nanti juga pengisi bisa nanti avisel dan lainnya. Ada bahan pengikat nanti bisa amilum, gelatin, CMC ya. Ada bahan penghancur juga yang istilahnya bisa juga amilum, ada juga alginat dan sebagainya. Jadi yang semuanya itu nanti kita pilih juga berdasarkan hasil orientasi ya. Nah jadi namanya kok mau formulasi, jadi harus orientasi dulu ya, kita coba-coba dulu berhasil atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak, berarti kita evaluasi dari hasil formulasi tadi. Makanya pemilihan formula itu juga berdasarkan formula yang tepat berdasarkan hasil orientasi atau istilahnya juga nanti preformulasinya ya. Cara dari bahan tambahan ya, metode pembuatan tadi juga ada kita bicara sedikit tadi, apakah granulasi basah, kering ataukah cetak langsung. Nanti pada judul praktikum kita ya ada dibagi-bagi atas formulasi berdasarkan cara metode pembuatannya. Jadi nanti formula misalnya pembuatan obat paracetamol ya, pembuatan obat paracetamol dengan metode misalnya granulasi basah, ataukah nanti obat yang berbeda lagi dengan metode
cetak langsung atau obat yang lain lagi dengan metode granulasi kering ya. Jadi ada 3 metode pembuatan divariasikan, kemudian kita nanti ada proses penyalutan ya, proses penyalutan ya. Jadi nanti tiap kelompok bisa juga divariasikan, nanti tergantung sesuai dengan kesediaan bahan yang ada di laboratorium ya. Divariasikan jenis bahan penyalutnya atau bahan pengisinya atau bahan pengikatnya dan sebagainya. Jadi nanti biar kita bandingkan bagaimana hasil daripada formulasinya itu setelah dievaluasi ya. Oke. Itu ya secara garis besar mengenai pengenalan daripada praktikum kita ini. Jadi praktikum kita ini bertujuan untuk agar mahasiswa dapat dapat merancang ya, dapat memformulasikan dan dapat mengevaluasi sediaan tablet yang memenuhi persyaratan, ya. Jadi nanti hasil evaluasi ada parameternya, ada parameter evaluasi, nanti ada persyaratan hasil evaluasinya. Ya, jadi yang perlu dipastikan dalam hal membuat tablet berarti kita harus lebih dahulu membuat ya sebelum dicetak. Jadi perlu diperhatikan hasil granul atau serbuk yang kita peroleh dari proses pencampuran antara bahan obat dengan bahan-bahan tambahannya. Ya, jadi kan misalnya nanti kalau membuat tablet dengan metode granulasi basah, ya, jadi kita siapkan formulanya, ya, lalu kemudian kita formulasikan. Jadi kita campurkan dulu antara bahan obat dengan bahan-bahan tambahannya, kita gerus. Sesudah itu pakai bahan pengembang, bahan pengikatnya. Nanti kalau granulasi basah berarti kita buat mucilago, ya. Kita buat mucilago. Ya, diperhatikan itu Carolina itu kenapa bercerita ya? Saya bercerita di sini, kamu bercerita di situ. Hah? Karena online ya, suka-suka hati aja. Dari tadi saya lihat kamu kebetulan nampak di layar saya. Tak memperhatikan. Untuk apa kehadiranmu di sini tapi kamu tak memperhatikan apa yang saya ucapkan? Sama sekali berarti kamu tidak mendengarkan saya memberikan pengarahan. Dari sini udah nampak kalian sikap dan perilakunya ya, dinilai. Itu menunjukkan bagaimana kemampuan soft skills kalian dalam hal memperhatikan orang yang berbicara di depan. Apakah seperti itu? Kalau misalnya dosen menerangkan, mahasiswanya sibuk dengan urusannya. Ya, Carolina? Izin Bu, tadi Ngapain kamu di sini? Ibu. Hah? Nanya sama siapa? Izin Bu, tadi jaringan saya nggak bagus. Terus nanya teman saya buat hotspot kan Bu. Dari tadi kamu kok ketawa-ketawa di situ. Saya lihat alasanmu jaringan tidak bagus. Ya, ini salah satu contoh ya. Di awal saja menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak baik. Nah, untuk itu seperti itu jangan diulangi lagi saat nanti di laboratorium ya. Begitu juga laboratorium yang lain maupun di dalam kelas. Ya. Itu tolong menghargai orang yang berbicara di depan. Gunanya pengarahan adalah mengarahkan mahasiswa agar bisa mendapat gambaran nanti pada saat praktikum. Makanya dianggap pengarahan itu satu kali pertemuan, ya. Jadi biar kalian bisa memahami nantinya bisa
bisa sedikit membayangkan apa nanti yang dilakukan pada saat praktikum. Agar kalian untuk semangat praktikumnya. Nah, jadi untuk yang lain nanti dan seterusnya ya, saat di laboratorium tidak ada hal-hal yang nanti akan saya bacakan ya, biar jangan berulang. Oke, tadi jadi lupa saya. Apa lagi yang tadi yang saya bilang? Sampai mana tadi ya? Karena saya tengok tadi lama dia di situ bergejolak, badannya nggak menentu. Bertengok saya. Tadi sampai di mana ya? Ada yang ingat tadi sampai di mana saya? Apa? Sampai mana saya tadi bicara? Tentang apa? Nah, itu dia kan. Jadi bikin lama. Okelah. Ada yang bisa? Kalau si Carolina ditanya tahu nggak tadi apa yang saya sampaikan? Coba bisa kamu ulangi. Carolina. Caroline. Apa yang sudah saya sampaikan tadi? Coba. Tentang pembuatan Ini kalian berada di mana? tentang pembuatan tablet pada Zaza tambahan, Bu. Ini kalian di rumah atau di mana ini? Hah? Di rumah ya? Oke lah, saya tadi bicara tentang pembuatan ya. Pembuatan tadi sampai pada proses pembuatan mucilago untuk granulasi basah misalnya. Jadi kalau granulasi basah berarti jadi ada proses sesudah diayak berarti harus dikeringkan ya kan? Harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air daripada air yang digunakan untuk pembuatan mucilagonya. Nah, jadi ada proses pengeringan dan seterusnya, nanti sudah dikeringkan baru ditambahkan lagi pengembang luar, baru kemudian nanti bisa dievaluasi dulu hasil granulnya. Menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium kita untuk evaluasi granul, yaitu nanti ada indeks tab, sudut diam, dan waktu alir ya, waktu alir. Ya, jadi dipastikan granul yang dibuat memenuhi persyaratan. Jadi sehingga sudah memenuhi persyaratan baru bisa nantinya dicetak menggunakan mesin cetaknya. Ya, itu seterusnya nanti ada judul untuk penyalutan dan juga nanti ada pengisian kapsul dengan ekstrak tumbuhan. Kemudian juga nanti ada lakukan evaluasi khusus untuk uji disolusi ya, uji disolusi tablet dan kapsul. Ya. Nah, jadi untuk kuliah disolusi itu kan udah belajar di farmasi fisik ya. Jadi secara teori sudah tahu. Kebetulan kemarin ujian OSCE, tahu ya ujian OSCE yang masih formatif memang tingkat apoteker ya. Ya Bu. Iya Bu, kasih Bu. Ya. Jadi kemudian ujian OSCE dan dari semua yang saya uji kemarin ada mungkin sekitar 20 orang, cuma satu yang lulus, ya kan? Nah, jadi yang lain nggak lulus karena nggak bisa menginterpretasi data. Nah, jadi ini kan ada kuliah di biofarmasi, praktikum biofarmasi udah atau belum? Kalian? Itu kan juga ada uji disolusi ya. Jadi kebetulan saya teringat tadi dengan uji disolusi. Nah, jadi makanya data uji disolusi itu diinterpretasinya itu yang salah menghitung berapa kadar zat aktif terlarutnya, berapa Q-nya. Yang pasti yang sangat disayangkan adalah tidak bisa membaca monografi yang ada di farmakope. Nah, itu dia mencari ininya nggak dapat gitu ya, mencari
Pertanyaannya kemarin apa itu kapsul nifedipin ya, kapsul nifedipin. Nggak tahu buka farmakope. Nah itu udah tingkat apoteker nggak 10 menit, jadi apa yang diisi kan gitu ya. Apa yang jadi nggak ada nilai. Nah, jadi sekarang dibiasakan kalian makanya nanti juga buat laporan dan sebagainya. Itu kan biar terbiasa kalian buka literatur ya, buka referensi, apalagi textbook yang buku resmi lagi ya. Istilahnya farmakope itu kitab sucinya orang farmasi ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Masa uji disolusi ya dicari di bagian disolusinya gitu ya. Kan ada itu ya, di setiap monografi ada di situ uji disolusinya. Jadi di situ disebutkan parameter apa saja untuk melakukan uji disolusi. Nah, jadi kan udah belajar ya farmasi fisik ya, dan di biofarmasi juga ada belajar solusi. Nanti juga untuk evaluasi tablet, nanti kuliah tablet ini juga nanti ada. Jadi jangan sampai nggak dapat ya di tingkat apoteker. Itu yang agak disesalkan juga seperti itu ya. Oke, uji disolusi ya. Jadi itu maksudnya memotivasi kalian agar dari awal inilah kalian itu mencari informasi, belajar, mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai dilewatkan begitu aja. Ya jangan hanya praktikum hanya udah selesai. Dalam 3 bulan selesai udah habis itu lupa lagi. Nah ya jadi ilmunya itu seharusnya tak melekat ada, makanya kalian disuruh buat laporan, suruh buat misalnya ada untuk seminar ya, ada responsi. Jadi itu semuanya biar melekat ya, biar melekat di ingatan kalian, di memori kalian itu praktikumnya ini. Dan jadi kalian udah banyak belajar teori, apalagi pada saat praktikum ya dipraktekkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti udah tamat dari S1 nggak tahu cara buat tablet, nggak tahu cara mengevaluasinya ya. Jadi itu namanya ya sia-sia kan gitu ya, kita kuliah berapa semester belajar disolusi, tiga mata kuliah belajar disolusi tapi nggak dapet, itu tadi dia. Ya, itu karena sebenarnya karena kalian apalagi mungkin karena kemarin online ya. Jadi belajarnya sambil-sambil lalu ya, itu tadi. Jadi kurang melekat di ingatannya. Oke. Tadi kita bahas mengenai materi praktikum ya. Jadi sekarang kita bahas mengenai, boleh Kak di-share tadi peraturan tata tertib laboratorium. Kakak asisten boleh di-share tadi? Iya. Mana? Tadi PowerPoint-nya tadi mana, udah bagus tadi? Mana kok belum keluar? Bentar ya Bu. Ya. Kalau lagi menunggu, jadi kita mungkin ada sekitar berapa kali ya pertemuan, 14 ya. Ada juga seminar ya, sama juga seperti ini ya, praktikum kemarin yang non steril 1 ya, ada seminar. Oke, lanjut. Next. Mana? Karena praktikum ini sejalan sama kuliah ya, berarti kalian harus ada persiapan
dengan mungkin yang praktikum gitu ya, materinya gitu ya, bisa jadi nggak sejalan. Ya, jadi oke, kita masuk aja dulu ya, tata tertib laboratorium. Pelaksanaan praktikum dilakukan secara offline ya atau luring ya. Dimulai praktikum di 13.30 sampai jam 5.17. Praktikan harus hadir tepat waktu dan sudah baris dengan rapi 15 menit sebelum praktikum. Praktikan yang terlambat akan dikenakan sanksi. Jadi ini kenapa harus baris 15 menit ya? Karena nanti ada responsi juga ya. Ada respons juga ya. Untuk melihat ya peralatan yang dibawa ya. Jadi selama 15 menit sebelum dimulai itu untuk memastikan praktikannya sudah hadir semua. Jadi bersamaan masuknya sudah membawa peralatan yang dianjurkan untuk dibawa ya. Dan untuk persiapan kalian untuk mengetahui apakah kalian memang sudah benar-benar siap untuk masuk praktikum. Siap masuk praktikum berarti harus siap raganya ya, jiwa dan raganya harus siap ya. Jiwanya itu berarti sudah mempelajari materi yang akan nanti mau dipraktikumkan. Kan nanti ada diberikan penuntun ya. Nah, dari penuntun itu kan kalian sudah tahu nanti judulnya yang mau dibuat. Jadi kan ada nanti persiapan untuk misalnya membuat ada teorinya, ada prosedurnya dan sebagainya, ada dibuat nanti di penuntun kan. Nah, itu yang sudah kalian persiapkan berarti sudah belajar kan? Sudah belajar teori-teorinya. Sementara perkuliahan kan memang belum masuk misalnya. Nah, jadi itu berarti kalian mencari materinya itu secara mandiri ya, secara mandiri, nggak mesti tatap muka bersama dosen ya, tapi secara mandiri kalian bisa dapat akses materi pembelajarnya ini kan di internet maupun dari buku-buku yang ada atau e-book sekarang kan juga sudah banyak ya. Oke, itu makanya gunanya tadi tepat waktu dan berarti 15 menit sebelum praktikum ya. Berarti 13.15 kalian sudah hadir ya di depan pintu lab. Perhatikan harus memakai pakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan fakultas. Ya, namanya mau kuliah ya. Jadi harus sopan dan rapi. Ya, beda pakaiannya mau kuliah dengan pakaian mau ke mall ya. Karena tunjukkan bahwa akademis kalian ya, seorang akademis, seorang mahasiswa, tunjukkan bahwa pakaiannya sopan dan rapi. Apalagi untuk masalah nanti jangan membawa ini ya, perhiasan dan aksesoris. Dan juga karena kan kita sepertinya nggak ada locker ya untuk tas kalian ya, jadi makanya jangan membawa barang-barang berharga ya, apalagi perhiasan, aksesoris ataupun uang pun jangan banyak dibawa karena kita kan nggak tahu ya. Karena di dalam tas itu apalagi kalau tasnya kan nggak terkunci ya, bukan koper yang tasnya bisa dikunci koper ya, jadi ini tasnya nggak terkunci, jadi kita nggak tahu biar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan membawa uang dalam jumlah banyak ataupun aksesoris, perhiasan atau barang berharga, atau apalagi misalnya HP ya. Kadang-kadang ini takut kita ya, tapi mudah-mudahan aman, tapi kan kita nggak tahu naasnya gitu ya. Jadi makanya ya dijagalah barang-barangnya tadi ya. Kemudian untuk perhatikan yang wanita yang tidak berhijab diwajibkan menguci rambut dengan rapi. Ya, jadi sebenarnya kalau di laboratorium kan itu memang dia pakai tutup kepala ya. Tapi kita yang di lab steril aja yang pakai tutup kepala. Jadi makanya rambutnya ya dirapikan, jangan sampai ada yang keluar. Kalau rambutnya nanti masuk ke tempat proses penggerusan, formulasi kan nggak ini ya, nggak bagus, nggak ada nggak memenuhi persyarat. Kalau kita makan aja ada rambut kan juga nggak bagus ya kalau di restoran ya. Oke, jadi makanya rambutnya harus diikat dengan rapi ya, jangan sampai ke depan ya, jadi dia rapi dia nampaknya. Kemudian sudah pakai baju jas laboratorium dan masker ya, ini sudah biasa. Membawa peralatan pribadi yang sudah ditetapkan dengan lengkap, yang pribadi dan kelompok.
diwajibkan belajar nih tadi sebelum praktikum berlangsung. Perhatikan yang tidak belajar dilarang masuk ruangan. Ya ini kan nanti ada kuis, ada responsi. Jadi kalian mempersiapkan diri. Jadi dengan belajar di rumah ya. Jadi harus dipersiapkan jiwa dan raganya tadi ya. Mempersiapkan raga, jiwa belajar, mempersiapkan raganya berarti sudah makan siang dulu ya. Kalau yang tidak puasa misalnya berarti harus sudah makan siang. Jadi sebelumnya kalian sudah makan makanan yang bergizi dan boleh mengkonsumsi suplemen untuk jaga kesehatan kalian kan ada 3 ya dalam seminggu. Jadi makanya siapkan kondisinya biar fit selalu ya. Jadi dengan makanan yang sehat dan bergizi dan juga berarti bisa ditambahkan suplemen atau vitamin ya. Perhatikan wajib menjaga ketertiban di laboratorium selama praktikum berlangsung. Antara lain tidak dibenarkan mengambil alat-alat tanpa seizin asisten. Jadi kan nanti kalau ada pakai alat-alat, nanti kan ada istilahnya bon alat ya. Nanti harus dibuat dulu bon alat, jadi jangan ambil alat-alat tanpa seizin asisten. Tidak dibenarkan meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten. Jadi kalau misalnya mau sholat atau mau ke kamar mandi, ke toilet ya, jadi harus ada izin asisten. Tidak dibenarkan makan dan minum dan mengunyah permen karet dalam ruang laboratorium. Ya, jadi karena kan ini praktek ya, aktif ya. Jadi kalau istilahnya mengunyah permen, ya itu kan namanya juga. Ya, kalau mengunyah permen saja dikulum-kulum ya masih boleh lah. Ini jangan permen karet ya. Oke. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan. Tadi tidak dibenarkan makan dan minum. Tadi makanya diharapkan kalian sudah makan dan minum sebelum kalian masuk laboratorium. Atau kalau mau minum bisa permisi mengambil minumnya. Boleh minumnya di luar gitu ya. Kalau memang sudah haus sekali. Tidak benarkan melakukan aktivitas lain tidak berhubungan dengan laboratorium. Aktivitas lainnya ini apa? Misalnya mengangkat telepon ya di luar ya, itu pun HP-nya dalam mode vibrasi ya, itu pun kalau darurat ya, kalau orang tuanya menelpon. Jadi kalau mau WA-nya nggak jelas misalnya itu tidak boleh dilakukan ya. Kecuali kalau misalnya nanti ada memfoto ya, memfoto misalnya atau membuat video misalnya, itu tapi harus ada izin daripada asisten ya. Jadi saya ingin juga bisa kalian membuat tingkat proses-proses yang dilakukan di laboratorium ya, dari segi formulasi, evaluasi, pencetakan dan lainnya ya. Jadi ataupun fotonya nanti bisa dimuat di ada foto-fotonya, hasil sediaannya, foto proses tadi formulasi dan evaluasinya itu nanti ditempelkan di laporannya ya, kalau bisa ya, kan cocok itu ya, atau di laporan bahan seminarnya ya, bahan seminarnya nanti ya ada fotonya. Jadi itu kan satu orang saja misalnya mengambil foto untuk satu kelompok, jadi harus ada izin daripada asisten ya. Sebelum meninggalkan laboratorium pastikan ruangan dan semua alat sudah dalam keadaan bersih. Ya, kalian masuk lab bersih, berarti keluarnya juga sudah harus bersih. Jadi nggak ada tisu berserakan di bawah, di lantai, dan misalnya kotoran sampah-sampah yang lain ya. Jadi harus dipastikan sudah bersih. Makanya jadi ada yang piket juga ya jadinya ya kan, karena kalian buat kotor. Coba bersih semuanya. Seperti sedia kala kan pasti yang nggak perlu ada piket kan gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Mana kakak asistennya? Kakak asisten? Iya, Bu. Oke, ya. Ya, agak sedikit ya. Agak cepat nanti kalau misalnya suruh suruh lewatin slide. Tata tertib lanjutan lagi, setiap praktikan harus memeriksa alat-alat yang tersedia sesuai dengan daftar yang ada.
Setiap kehilangan kerusakan harus dilaporkan kepada asisten yang menjadi tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada alat-alat yang dari bon alat tadi, misalnya atau beker gelas, Erlenmeyer, lumpang, sebagainya, ada pecah atau rusak ya, dilaporkan dan jadi tanggung jawab kalian ya. Karena kan di awal kan memang alatnya bagus diterima. Jadi kalau akan ya berarti kan itu tanggung jawab adalah yang menggunakannya ya. Perhatikan yang tidak dapat mengikuti praktikum harus membuat surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi bisa misalnya sakit yang sangat berat gitu ya. Jadi harus dapat ada izin surat dokternya ya, ada surat dokter. Tapi kita nampak itu surat dokternya itu ya, kalau misalnya yang nggak jelas ya. Perhatikan satu kali tidak mengikuti praktikum tanpa surat izin maka dianggap tidak lulus. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada nggak praktikum karena sakit misalnya di hari yang A misalnya. Kalau misalnya di hari yang untuk kelas B misalnya kalian bisa ikut, ya itu nanti bisa disesuaikan ya. Jadi biar kalian tidak ada yang tidak ikut untuk praktikumnya ya. Untuk satu materi praktikum harus semuanya mendapatkannya ya. Jadi makanya absensinya itu jadi harus penuh. Kalau ada yang daftar hadir harus penuh ya. Jadi kalau nggak penuh berarti dia harus mengulang lagi satu judul itu ya. Jadi makanya disiapkan jiwa raganya ya, jangan sampai sakit kan gitu. Mahasiswa yang memiliki kendala pada saat praktikum dipersilakan menghubungi asisten yang bertugas. Jadi kalau mengalami masalah pada saat penggunaan alat ya, kalau misalnya prosedur praktikumnya kurang dipahami walaupun sudah belajar misalnya, jadi bisa bertanya dengan kakak asisten yang bertugas. Praktikan diharapkan menghubungi asisten pada jam kerja jam 8 pagi sampai 5 sore. Segala pelanggaran tata tertib yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Ya, jadi ini sudah diingatkan tata tertib yang harus dilaksanakan. Jadi bila nggak dilaksanakan, jadi ada sanksi. Ya, oke lanjut. Setiap praktikan harus memeriksa alat-alat yang tersedia. Udah. Oke. Tata tertib responsi. Responsi ada lisan, ada tulisan. Lisan dilakukan di depan pintu sebelum memasuki lab. 15 menit sebelum mulai praktikum, tadi berarti sudah ada responsi lisan ya. Sudah misalnya dicek alatnya sudah dibawa lengkap semua, baru nanti dilakukan responsi lisan mungkin sekitar 5 menit ya, 5 menit. Praktikan harus mengumpulkan semua syarat masuk dengan tertib sebelum dilakukan responsi lisan. Nah, ini mengumpulkan syarat masuk ya. Seluruh praktikan diwajibkan belajar. Oke. Responsi tulis. Responsi tulis dilakukan dalam laboratorium sebelum praktikan dimulai. Praktikan nanti tidak melengkapi syarat masuk tidak diperbolehkan mengikuti responsi tulis dan nilai responsi dianggap 0. Nilai responsi 85. Oke, lanjut. Lanjut. Alur pelaksanaan praktikum. Oke. Tadi 15 menit sebelum praktikum dimulai ya. Sudah baris di depan lisan ya. Kemudian berikutnya pengarahan dari dosen ya. Lanjutnya responsi tulis, kuis ya. Baru mulai praktikum sekitar pukul 14. Ya. Saat praktikum itu jadi ada nanti mengambil data ya, data hasil formulasi, berapa jumlah misalnya granul kering, granul basah, ditimbang gitu ya, itu datanya diambil, kemudian nanti proseduralnya dicatat di penuntun ya, datanya, kemudian kalau misalnya setelah menguji preformulasi atau evaluasi granul dan evaluasi tablet, nanti ngambil datanya, ya itu harus disiapkan ya di lembar kerja praktikum itu di 16.30 sampai 16.45 atau selama jalannya praktikum itu bisa sambil mengerjakan lembar kerjanya ya, karena kan nanti kan bergantian ya mengambil data untuk penggunaan alat kan bergantian, jadi setiap mahasiswa harus memegang alatnya atau istilahnya harus bisa menggunakan alatnya tadi atau
apa menggunakan atau menghidupkan, mulai dari menghidupkan alat ya sampai nanti bagaimana cara untuk pembersihan alatnya ya, jadi harus sudah tahu ya. Jadi bergantian itu kan, jadi selagi dia nanti nggak megang alatnya berarti dia bisa mengerjakan lembar kerja praktikumnya itu, jadi sudah harus siap ya. Apabila datanya sudah dapat diambil pada hari praktikum tersebut, jadi penuntunnya juga sudah harus selesai. Jadi nanti kan bisa cepat di ACC-kan kan gitu ya. Baru nanti ada pengarahan akhir. Jadi pengarahan akhir ini adalah mengulas atau mereview hasil data-data praktikumnya dan juga mengarahkan apabila ada yang ingin bertanya praktikannya. Oke, lanjut. Itu jam 17 itu belum piket ya? Belum sama piket ya kakak asistennya? Berarti piket sampai 17.15? Belum ya? Oh ya, jadi maksudnya diharapkan sekitar 17, paling lambat 17.15 ya sudah berada di luar laboratorium ya, seluruh praktikannya. Di luar laboratorium berarti dinyatakan praktikumnya sudah berakhir. Nah, jadi jangan ada lagi yang Ya kan? Kalau bisa ya kalian langsung pulang ke rumah gitu ya. Jadi jangan lagi ada nanti kemalaman takutnya pulangnya kan, orang tua nanti jadi khawatir gitu ya. Keluar dari kampus kan berarti nggak tanggung jawab dosennya lagi gitu ya, nggak tanggung jawab dari kampus. Jadi makanya jangan berkeliaran lagi lah istilahnya kan di ruang di kampus. Alat-alat, oke. Alat-alat yang mana tadi? Lanjut. Alat pribadi. Nah ini ya dipastikan ya. Oke, di bawah ini peralatannya, nanti jas, name tag, ya masker, ya spatula, sudi, pinset, serbet, kaos kaki yang panjang ya, kaos kaki putih panjang, jangan yang sampai tumit ya, mata kaki ya, yang di atas mata kaki. Oke. Tumit bah. Kaos kakinya pun yang bersih ya, jangan yang udah 5 hari nggak cuci ya. Nanti ruangan kita untung AC-nya hidup ya, tapi kalau nyala, kalau misalnya tapi kan nggak ada udara ya, nggak ada sirkulasi udara, nah jadi nanti aroma-aroma yang gak enak nanti jadi dapat mengganggu. Nah jadi makanya kaos kakinya yang baru ya masuk lab. Oke, bukan yang baru beli tapi baru dicuci ya. Oke. Alat kelompok, batang pengaduk, perkamen, potong, perkamen kajang. Oke, ini sama seperti yang lab-lab lainnya. Oke, lanjut. Habis? Ada lagi? Coba lanjut. Kakak, kakak asisten. Lanjut, Kak. Lanjut. Sebentar ya Bu, jaringan Bu. Oh ya. Oke, ini nanti bisa kalian catat ya. Nanti kan ini diberikan ya. Oke, kita lewatin ini. Skip. Lanjut. Skip. Ini bisa dicatat nanti kan. Bahan ini kan dikasih nanti kan. PPT-nya ini dikasih kan ke praktikan. Kakak. Bisa Nanti kan? kami ulang lagi Bu. Oke. Ketentuan pengerjaan penuntun ya. Laporan bagian uraian umum, uraian bahan, dan flowsheet atau prosedur. Prosedurnya dibuat dalam bentuk flowsheet ya, bagan alir. Dikerjakan di rumah dan menjadi syarat masuk sebelum hari H praktikum ya. Ini kan kalian berarti membuat laporan ini kan berarti harus ada belajar ya. Disinilah persiapannya kalian untuk belajar untuk percobaan di hari H praktikumnya ya. Mencari data uraian umum. Jadi salah juga. Jadi ini cari sendiri ya. Cari sendiri maksudnya biar sekarang kalian belajar. Kalau mencontoh itu nanti jadi nggak belajar. Ya. Nah ini kerjakan di rumah, bukan saat perkuliahan ya. Nanti pas kuliah saya tengok ada yang mengerjakan ini kan. Nanti dikoyak kan sama dosennya udah.
Nah, jadi makanya jangan kalian mengerjakannya ini di saat perkuliahan ya, dikerjakan di rumah. Khusus judul formulasi wajib mengerjakan perencanaan di double folio. Laporan hasil dikerjakan di hari H praktikum dan dikumpulkan langsung kepada asisten masing-masing. Laporan yang dari pengisian data tadi ya, yang dari penuntun. Laporan bagian pembahasan termasuk kesimpulan dan daftar pustaka dikumpulkan paling lama H+2 praktikum. Ya, jangan terlambat ya. Batas maksimal laporan sudah ACC di hari Jumat. Dari Jumat ini maksudnya 2 hari tadi ya. Hari H+2 tadi ya. Nah, ini jadi maksudnya biar nambah wawasan kalian ya, biar tahu kalian banyak baca. Jadi kalau orang farmasi, kalau nggak banyak-banyak baca jurnal, nanti nggak nambah ilmunya ya, nggak nambah wawasannya. Jadi harus dicari, jangan hanya jurnal Indo aja, jurnal Inggris juga, biar melatih kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ya, jadi jurnal Inggris ini kan kita tahu dia menggunakan metodenya yang lebih unggul ya dibandingkan nanti jurnal Indonesia, jadi makanya wajib juga ada jurnal Inggris ya, dan dari buku-buku juga ya. Literatur di print dan di stabilo, jadi ditandain ya, di highlight yang mana yang diambil untuk dijadikan tambahan data untuk di laporan praktikumnya ya. Oke, nilai maksimum 85. Lanjut Kak. Udah melobet HP laptop saya nih. Contoh perencanaan apa nih? Oke. Ya, ini nanti ada contoh perencanaan. Ini bisa lengkap ya, seperti ini ya. Nama, lembar kerja, ada formulasinya, ya, rencana kerja, perhitungan. Kan ini juga udah kalian buat nanti. Farmasetik udah ya. Ada farmasetik kalian? Nggak ada? Enggak, Bu. Ada kalian farmasetik? Compounding ya? Compounding? Oh, semester 6 ya? Farmasetik nggak ada lagi ya? Exit 1 lah kemarin berarti. Udah tahu buat formula ini kan? Nah, formula seperti ini. Oke, lanjut. Ada lagi? Skip. Lanjut ketentuan pengerjaan. Nah, ini ya. Ini perlu juga saya arahkan. Jadi, membuat bagian uraian bahan ini perlu kita tahu ya. Jadi, kita tahu paracetamol ini apa khasiatnya. Jangan nanti obatnya pun nggak tahu untuk apa khasiatnya. Ini istilahnya tadi apa, sifat fisikokimianya ya, sifat fisikokimianya ya, yang dapat kita tahu sifat-sifat fisik obat-obatnya, sehingga nanti kita bisa menentukan metode pembuatan tabletnya kan gitu kan, metode pembuatan tabletnya, bahan tambahan yang digunakan itu kan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia bahan aktifnya ya, rumus asal molekul, dan ini kan bisa dilihat di literatur ya, di farmakope, jadi terbiasa kalian buka farmakope ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Kak. Ketentuan untuk pengemasan ya. Jadi untuk produksi itu kan produksi sediaan farmasi, sediaan produk farmasi itu kan sampai pada pengemasan ya. Dari produksi baru kemudian ke pengemasan, baik pengemasan sekunder maupun pengemasan primer maupun sekundernya ya. Jadi ini harus kalian persiapkan mulai dari paling ya pengemasan primer dan sekunder. Primer mungkin di botolnya ya, ataupun kayak pot ya, atau juga pot. Ada nanti kemudian kalau sekundernya berarti dibuat dalam bentuk kotak ya. Kotak sediaan dicetak di kertas foto, dibentuk dengan rapi. Jadi biar juga ya, kreatif ya, buat yang bagus. Dikerjakan secara individu dan dikumpul secara kelompok. Kotak sediaan diharapkan kecil. Ya, jadi sesuaikan dengan ukurannya ya, sesuai dengan estetiknya lah ya. Kotak sediaan dikumpul bersama dengan laporan praktikum judul terakhir. Nilai maksimum 95 ya, tinggi ya nilainya, karena apa? Karena kan dia perlu kreativitas. Oke, lanjut. Next.
Mana? Oke. Habis. Oke. Penilaian mana ya? Kemarin penilaiannya nggak jadi dimasukkan. Mana tentang penilaian kemarin? Yang kemarin kita diskusi. Saya nggak catat kemarin gimana orang penilaiannya. Nggak saya bawa pulang. Nggak jadi dibuat. Penilaian. Jadi penilaian kita PJBL 50%. Ada juga UTS ya. UTS dan UAS ya. Kemarin kita ada bahas ya. Cuma saya persentasenya nggak ingat kemarin catatannya. Nanti bisa dijelaskan? Coba kakak asisten. Farid, ada nggak? Bu, iya Bu, nanti kami jelas ulang kok Bu. Nggak, coba aja di sini, coba dijelaskan dulu untuk penilaian. Yang udah catat semalam, yang kita catat semalam, saya nggak ada bawa ini tablet di rumah. Nah, gak ada tuh mampus lah. Ada nggak catatannya? Sebentar ya Bu, Bang Farid lagi ngambil bahan Bu di atas Bu. Catatannya sama Bang Farid Bu. Makanya kok nggak diperbaikin ya PowerPoint-nya kemarin. Oke lah. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Setelah apa yang saya sampaikan tadi? Yang terkait yang saya sampaikan? Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Kan mereka aja nggak on cam. Memang lah. Biar nggak bingung-bingung nanti untuk praktikum. Masih enak ya ini. Lah. Ada Bu. Nggak ada yang bertanya. Ya, praktikannya. Tadi katanya 16 berapa? 168. Ya, kalau nggak ada. Izin Bu, jadi Bu, totalnya itu ada 168, cuman ada 18 orang yang izin untuk mengikuti kegiatan ONMIPA Bu. Apa? Kenapa? Ada? Ada yang 18 orang mengikuti kegiatan ONMIPA Bu. On MIPA. Iya Bu, benar. Ada suratnya memang. Ada Bu, ada. Oh. Ada ya, ada surat izinnya ya. Jadi dipastikan mereka ini udah tahu apa yang saya sampaikan gitu. Mana ya? Tapi nggak bisa. Ibu, untuk yang tidak mengikuti kegiatan ONMIPA Bu, yang 18 orang itu kami beri tugas untuk melihat catatan dari temannya Bu, dari yang hari ini dipaparkan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini kita mulai praktikumnya di tanggal berapa? 19 ya. Di minggu ketiga, Hari apa aja? Hari apa aja ini praktikum ini? Senin, Rabu, dan Jumat Bu. Iya, benar. Senin, Rabu, Jumat. Kan Iya, ada ganti ya? Ada ganti semalam. Dan Selasa. Hah? Ini bulan terbaru. Senin, Rabu, Jumat. Kemarin. Nah, Ya, dia mampus lah kalian. udah jadwal yang ganti kemarin Bu, Senin, Rabu. Senin, Rabu, Jumat. Oh, di fakultas berarti belum digantinya ya? Saya kemarin udah kirim. Ini fakultas belum diganti kayaknya. Tapi Selasa ini belum diganti sama mereka nih berarti ya. Masih Selasa, Rabu, Kamis nih buatnya di sini jadwalnya. Tapi udah Senin, Rabu, Jumat itu nggak bentrok kan? Izin Bu, jadi Bu,
jadwal yang lama itu memang Selasa, Rabu, Kamis, cuman yang diganti yang terbaru itu jadi Senin, Rabu, Jumat gitu, Bu. Ya. Jadi saya tanya dulu, ini komtingnya mana ini komting? Siapa komtingnya? Kalian mengisi daftar hadir dari satu USU juga ya, secara online ya. Sama seperti perkuliahan kan, udah ada dikasih tahu ya. Mana komtingnya? Nggak ada yang bersuara mereka nih, makanya komtingnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa Haikal? Kamu nggak komting Haikal? Mana ini? Sinyalnya Iya, Bu. jelas. Saya konting, Bu. Hmm. Saya konting, Bu. Kamu penting. Sinyal saya yang jelek di sini ya. Rupanya. Siapa komtingnya? Kelas A. Kelas A hari apa? Saya, Bu. Kalau di satu su hari Selasa, Bu. Ya itu, kemarin saya suruh ganti kok, jadi nggak diganti sama akademik itu. Jadi belum ganti lah apanya, absennya ya. Lalu Haikal Senin ya. Ya, Haikal Senin. A. Kalau Konting. Senin di satu usu ada fitokimia, Bu. Harinya. Di sini Untuk kemarin yang udah kelas, diganti. Apa? yang kelas C, Bu, dipindahkan ke hari Senin. Kalau yang kelas B di hari Rabu, kelas A di hari Jumat, Bu. Coba ulang dulu apa, Ulfa? Kelas A hari apa? Kelas A hari Jumat, Bu. Kelas A Jumat. Kelas B Kelas B di hari Rabu, Bu. Rabu. C Di hari Senin, Bu. Senin ya. Ini kemarin yang sudah di apa ya? Udah sepakat dengan semua lab ya. Iya, Bu, benar. Itu keputusan yang terakhir, Bu. Udah pastikan ya sama laborannya ya, sama kepala labnya ya. Iya, Bu. Kemarin, Bu, udah bilang juga kan, Bu, ke Bang Dowo, lagi diproses juga, Bu, dari akademiknya. Iya kemarin dengan Kak Hilda udah saya kasih datanya itu semalam, cuma dan juga katanya udah dimasukkan ke apa. Jadi kenapa belum berubah itu yang di satu USU itu? Nanti kita ini kan masih ada 2 minggu lagi ya, nanti kita perbaiki lagi mungkin satu USU-nya nanti karena belum PKRS kan, belum tanggal 11 yang terakhir. Oke, jadi nanti dipastikan kalian ngisi daftar hadir di satu USU untuk praktikum dan kuliah, ya kan? Rabu siapa? Komtingnya siapa? Kelas B. Komting hari Rabu. Ini sama kayak kuliah juga kan komtingnya kan? Kan kebetulan saya juga masuk besok ya. Kuliah. Rabu. Kelas B. Siapa komting? Jawab. Yudi, Bu. Anjing. Mana orangnya? Nampaknya dia. Ayo, Bu. Nah, wajahnya nggak nampak. Kayak mana kalian ini Zoom? Masa kepala atasnya aja? Naikkan sikit lagi kepalanya itu, nggak nampak. Harus tampak jelas lah wajahnya. Tengok si Yudi nih. Nggak nampak dia wajahnya. Yang C? Komtingnya siapa? Izin, Bu, saya, Bu. Clinton. Oke. Masih yang dulu ya? Belum berubah? Komtingnya. Oke, nanti aduh, udah lobet. Ya. Jadi komtingnya nanti mengingatkan kembali kawan-kawannya yang belum ngisi daftar hadir ya untuk praktikum dan perkuliahan ya. Jadi nanti ada juga BAP yang tanda tangan, ada juga yang online, ada yang offline ya.
isi daftar hadir. Oke. Ada yang mau bertanya ini? Biar saya dilanjutkan oleh kakak asisten dan saya sudah selesai. No. Atau saya pindah dulu ke HP. Ini lowbat udah. Nah, ini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Izin bertanya, Bu. Ya, Greni, silakan. Kan kami harus mengisi daftar hadir di 1 USU, Bu. Sedangkan kami harus baris di depan laboratorium tadi 13.15, Bu. Apakah ada waktu untuk kami mengambil HP untuk mengisi absen di 1 USU, Bu? Oke. Ya, jadi mungkin Nah, ini udah stuck. Jelek lagi mukanya anjay. udah. Oke. Di situ kalian mengisi daftar hadir pada saat di depan pintu ya. Berarti sepakat semua di situ ya. Jadi biar jangan sampai ada ketinggalan yang mengisi daftar hadir, jangan sampai kelupaan. Berarti kalau nggak isi daftar hadir dianggap absen. Ya, kakak asisten sepakat seperti itu? Sepakat, Bu. Bisa? Oke. Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah habis? Pertanyaannya habis? Nggak ada? Oke. Jadi dari saya Oh my gosh. Hapus lah aku. Kok bisa? jadi tugas yang diberikan ya seminar nanti dan jurnalnya bukan jurnal ya, isi penuntun itu kan jadi seperti jurnal ya, dan juga untuk bahan seminarnya itu dibuat bagus jadi karena penilaiannya lebih tinggi ya. Nanti ada juga penilaian sikap ya, sikap kalian itu apakah dia sering terlambat atau ada yang nggak data atau ada yang suka ribut di lab ya, ribut bercakap-cakap yang nggak jelas ya. Jadi kerja tangannya bukan mulutnya yang kerja ya, jadi nggak ada suasana ribut di laboratorium kan gitu ya, tangan yang kerja. Kalau udah ribut ya berarti bukan tangan lagi yang kerja. Oke. Jadi semangat untuk praktikum, dipersiapkan jiwa dan raganya ya. Jadi karena ini kan praktek ya, praktek memang capek, kita berdiri kan gitu. Berarti kita harus banyak tadi ya makan, dan bukan banyak makan tapi yang penting gizinya cukup gitu. Kalau banyak makan nanti kekenyangan jadi ngantuk juga ya kan. Nah ya, jadi seperti itu. Oke. Kakak asisten ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tanya sama saya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya permisi ya, izin dulu ya. Bisa dilanjutkan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Ya, nanti kita di pertemuan pertama praktikum nanti mungkin ketemu lagi ya. Dan perkuliahan juga ketemu ya kan. Oke. Terima kasih. Mohon maaf dan semangat untuk praktikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kakak asisten semua yang sudah mempersiapkan ya. Oke, terima kasih. Baik, Bu.
Dinginnya malam hari ini, dinginnya. Lah, terus sekarang kita dapat apa? Coba semuanya duduknya yang tegak, mukanya nampak semua, jangan keningnya aja, duduknya yang rapi, jaga sopan santunnya. Belum praktikum nggak ada sopan santun, sama aja. Duduknya tegak. Terus apa? Sialan. Sekali anjing. Oh my gosh. Panasnya minta ampun. Panasnya minta ampun. Lama kali anjing. Sial. Sana sih baby. Suka itu kamu suka itu kamu. Suka itu kamu duniawi juga kamu. Sumpah mati aku cinta. Ya, 36. Iya, tadi untuk tisu dek memang 3 lusin, jadi ada 36 buah ya dek. Wow. Baik Kak, terus pengharum ruangan yang besar ini kan 2 buah Kak, itu masing-masing 1 atau masing-masing 2? Yang lavender sama Ocean Escape-nya Kak. Ocean Escape-nya. Itu masing-masing 2 ya dek, lavender 2, Ocean Escape-nya 2. Baik Kak. Ada lagi nggak? Izin Kak. Ya. Untuk alat pribadinya itu masker medisnya warna apa ya Kak? Ulang dek. Masker medis untuk alat pribadinya itu warna apa ya Kak? Buat apa ya Kak? Berbeda. Ini maksudnya nanya masker medis itu kita gunain buat apa gitu? Warna apa Kak? Warnanya? Warna. Bodat. Putih. Putih aja ya. Hijau. Tapi harus medis ya. Jangan merek yang enggak medis. Resistensi. Oke Kak. Hijau lah. Hijau. Aku baginya kenapa nggak biru coba? Ayo. Kenapa coba? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak biru? Kenapa tidak biru saja? Kenapa harus putih?
mati. Babi jalan. Udah panas HP-ku. Tadi yang dijelaskan Ibu tentang laporan, udah paham semua belum? Enggak. Emang ada tadi di bawah babi. Babi lah. Boleh diulang nggak Putri Misa? Tadi dengerin Ibu nggak? Kalau dengerin, coba diulangi apa aja yang didengar. Mampus lah kau Misa. Dari semuanya. Maaf Kak, saya tidak bisa on cam karena sedang berada di luar dan sudah saya izin ke Asep tadi Kak. Mengenai penulisan laporan tadi sudah dijelaskan ke Ibu bahwa di dalam lembar kerjanya itu harus dibuat formulasinya seperti saat kami di lab teknologi steril yang non steril yang pertama. Terus untuk bagian tinjauan pustakanya untuk pokoknya itu harus lengkap, ada sinonim, ada rumus molekul, struktur molekul dan seterusnya gitu Pak. Terus kok ditanya di atas segalanya, hancur segala-galanya. Segala-galanya. Kemudian untuk rencana kerjanya juga harus metodenya harus dilengkapi. Misalnya ada granulasi, ada dibagi 3. Biasanya ada granulasi basah, granulasi kering, atau cetak langsung. Dan itu harus dilengkapi di lembar kerjanya, Pak. Begitu juga untuk perhitungannya sudah pernah sudah pernah dilakukan di lab teks set 1, Pak. Izin Kak, apa suara saya kedengaran Kak? Jelas banget Put. Ki orangnya yang gila. Udah Dek? Udah Kak. Bagian lembar kerjanya udah paham semua? Minimal dijawab ya, Dek. Lagi ngomong sama orang soalnya. Kirain babi yang ngomong anjing. Maaf Kak, saya kira yang ngomong babi. Babi. Kita jengkol. Dek, ini berarti udah paham semua ya? Kalau udah biar kami tutup soalnya. Kami nanya juga didiamin. Ih, ngambek. Ih, ngambek. Tapi di luar ini kami nggak mau
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Satu soal, satu pertanyaan pun. Izin Kak, bertanya Kak. Apa pertanyaannya? Untuk lembar kerjanya itu Kak, apakah penyerahannya kan seperti kata Ibu nanti ada buku yang harus ditulis juga Kak. Untuk lembar kerjanya itu apakah sudah tertera di buku atau harus kami buat di double folio seperti yang dicontoh Kak? Nah, jadi lembar kerjanya itu kalian buat lagi di double folio. Nanti itu dikumpulkan sebelum kalian masuk lab. Itu khusus untuk sebelum judul formulasi. Jadi nanti kalau misalkan ada judul formulasi, kalian buat dulu lembar kerjanya di double folio. Nanti isi double folionya itu yang kayak kakak share screen tadi. Lembar kerjanya ada resep, ada formulasinya, sampai ke prosedur ya. Prosedurnya. Nah, itu nanti kalian hafal sebelum masuk lab. Karena nanti ditanya per orang. Kira-kira ada lagi nggak yang kurang jelas? Untuk izin Kak, untuk lembar kerjanya itu apakah per orang atau per kelompok Kak? Itu individu ya, semuanya individu. Kelompok itu cuman waktu kalian pengerjaan praktikum untuk mendapatkan hasil dari formulasi ataupun prefornya. Sejauh ini udah jelas. Ingin bertanya lagi Kak, Ya, untuk penulisan laporan apakah udah ada di buku yang diberikan nanti atau ada sistematikanya sendiri Kak? nah nanti untuk laporannya itu udah ada di buku ya. Kalau untuk laporan, yang dipisah di double folio itu cuman lembar kerjanya aja. Baik, terima kasih. Oke, itu formatnya juga udah ada di buku kok. Tinggal ngerjain doang. Ada lagi nggak yang mau ditanyain, yang kurang jelas? Udah deh. Kak, izin bertanya mengenai persen nilai tadi gimana ya, Kak? Itu persen nilai nanti setelah kami pembagian kelompok ya. Oke, makasih, Kak. Izin Kak, untuk pengumpulan barang stambuk itu kira-kira kapan ya Kak? Tanggal 19 waktu hari Senin waktu anak C praktikum. Baik. Berarti anak C nanti bawa alat kelompok, alat tambuk sama alat pribadi.
kelas B dan kelas A nanti nggak usah bawa lagi alat stambuknya karena udah dibawa anak kelas C. Oke, ada lagi? Izin bertanya Kak, untuk buku responsi dan yang lainnya itu ketentuannya apakah nanti akan dikabari lebih lanjut atau ada ketentuannya sekarang Kak? Ini yang di Zoom memang 157. 157 itu udah sama asisten. Yang lain mana kawan-kawan kalian? Tapi izin. Dih. Ada lagi nggak? Kami tutup aja ya ini kalau nggak ada lagi yang mau tanya. Izin bertanya Kak, Yo. buku penuntun dan buku responsi itu apakah kami print sendiri atau ada dikabari nanti lebih lanjut oleh asisten Kak? Terima kasih Kak. Jadi untuk buku penuntun itu nanti dari kami. Nanti kami infokan lagi kok di grup. Atau nanti di Instagram kami infokan. Kan udah disuruh ini ya, follow ya. Udah di follow semua belum? Nanti kami infokan dari sana. Ya, Pak. Baik Kak. Kalau untuk buku responsi juga itu udah paketan dari si buku penuntun. Nanti kami infokan juga kok. Gak usah beli apa-apa dulu. Baik Kak, terima kasih Kak. Paling alat-alat pribadinya aja lah lengkapi sama alat kelompok. Ya itu udah boleh disiapin ya mulai dari sekarang. Kalau Udah ya, berarti kalau untuk lembar kerja nggak bingung kan untuk anak C, karena kalian duluan kan yang masuk nanti. Oke, kami tutup aja karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau setelah ini ada pertanyaan, kami nggak terima dan nggak akan kami jawab. Untuk anak kelas C nanti kalau hari pertama ada kesalahan. Malam John beli buku. Iya, kenapa Bel? Permisi Kak, izin tanya. Iya, boleh. Tapi itu sampai sekarang nggak? Boleh.
sekiranya untuk pembagian kelompok itu kapan ya Kak? Dan minggu ini kan timeline-nya kan pengarahan. Nah untuk minggu depan itu mungkin timeline-nya apa gitu Kak? Terkait timeline praktikumnya gitu Kak. Terima kasih. Nah, kalau pembagian kelompok dan presentasi nilai yang tadi, itu nanti malam paling lama udah kami kirim ya ke grup. Oh ya Kak, berarti minggu depan sekiranya ngapain ya Kak? Kan belum mulai praktikum. Ya berleha-leha. Apa lagi berleha-leha? Mau tanya, Bella ini yang anak PMM itu ya? Iya Kak. Nah, itunya udah dikirim belum ke lab? Berkasnya. Berkasnya? Belum Kak. Nah, ini kami tinggal nunggu pendaftaran dari yang anak PMM aja nih. Kalau enggak, udah kami bagi sekarang bisa juga. Kalau kelompok. Oh gitu Kak. Ya nanti kita bertiga koordinasi ya Kak. Kalau misalkan bisa hari ini segera saya kirim. Oke, diusahain ya. Itu untuk file biodatanya, untuk yang absen itu udah diminta ke Komting kan? Udah Kak. Udah diberi Komting. Udah Kak. Oh, udah dikasih Komting ya berarti. Berarti kan tinggal print sama cetak foto aja kan? Paling lambat jam berapa ya bisa? Bella. Tadi katanya teman saya udah cat stepnya maksimal jam 4 Kak. Mungkin habis ini kita bertiga bisa langsung ke fotokopian Kak. Atau mungkin besok katanya bisa. Oke, tapi kalau bisa hari ini juga ya. Biar bisa kita bagiin langsung kelompoknya nanti malam. Oh ya, siap Kak. Nanti saya infokan ke teman-teman. Oke. Izin Kak, Ya, apa? Ya, mau tanya untuk yang sanitasinya kapan ya Kak? Sanitasinya? nah itulah. Sanitasi lab ya? Iya Kak. Nah, jadi kan gini, kemarin itu kami kan juga baru tahu ya, ada info bahwasanya ternyata tanggal 5, 6, 7 ini juga ikutan online gitu kan, sampai tanggal 18 gitu baru masuk. Jadi untuk sanitasinya nanti kami infokan lagi ya. Tapi kayaknya untuk tanggal 19 itu kan udah masuk ya praktikum kelas C. Jadi kayaknya kita cari lagi sih nanti jadwal gantinya. Jadi kelas C nanti praktikum sebelum sanitasi. Sebelum sanitasi. Nanti dikabarin lagi ya, Rashid. Baik Kak. Tapi untuk jadwal online ini, kalau bisa kalian tetap di Medan ya. Mungkin setelah pemilu sih kami buat sanitasi. Jadi kalian udah balik ke Medan, kami sanitasi. Tanggal 14 ke atas lah. Yang lain ada lagi nggak yang mau ditanyakin? Tidak Kak. Ini saya sudah bosan ini. Siapa? Udah deh. Surga itu kamu, surga itu kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati aku cinta hanya kepadamu. Surga itu kamu, duniaku juga kamu.
Sumpah mati aku cinta kepadamu. Surga itu kamu, duniaku juga kamu. Ah, Seperti yang kami jawab pertanyaannya. Baik, dari terus kayak mana nanti apa segala macam gitu. Nah, nanti habis dari sini udah nggak ada lagi tanya ya. Terutama Kosaki ya, kakak lihat nanti ada yang pendek udah lama praktikum kalian. Berapa senti kos kakinya? Mana tahu kan? Berapa senti? Terus nanti Udah sih. oke. Makasih ya semuanya udah meluangkan waktu mengikuti pengarahan lab tablet hari ini. Untuk teman-temannya yang nggak join, tolong dibilang untuk punishment-nya hari apa diantar, jangan lupa catatannya. Mudah-mudahan yang suntuk mukanya hari ini nanti waktu praktikum jangan suntuk-suntuk. Kalian suntuk, kami lebih suntuk. Oke, baik-baiklah pas praktikumnya, oke? ya Kak. Tablet is really easy. Easy. It's really easy. Oke, terima kasih dari kami, asisten sekalian. Oke. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.